Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Risbang Tech. Tentunya dengan tema baru, wajah baru, dan orang baru ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayulan Windiawati dari Divisi Risbang Tech. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah satu-satunya wanita yang pernah menjadi ketua himpunan di informatika. Kita sapa bersama Teh Alikja Aminatuhaya yang kerap dipanggil Teh Ica. Halo Teh Ica. Halo. Bagaimana kabarnya Teteh? Baik. Kamu gimana? Alhamdulillah baik Teh. Mungkin kali ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Teh. Ya, Kayaknya aku yang santai, kamu yang enggak ya? kayaknya iya Teh. Mungkin akhir-akhir ini kegiatan Teh apa aja gitu Teh? Kegiatan ya gitu-gitu aja sih sebenarnya. Cuman sekarang lagi nyelesain kerja praktek. Kayak gitu sih, pengangguran, ngapain lagi ya? Mungkin bisa sharing-sharing terkait pengalaman Teteh gitu. Semasa di informatika gitu. Masuk ke informatika gimana, pengalaman organisasi bagaimana gitu Teh. Kalau pengalaman masuk informatika, aku masuk lewat jalur ujian mandiri. Itu lewat jalur ujian mandiri, terus ya melewati masa pengkaderan dari awal sampai akhir. Kemudian ikut organisasi pertama kali itu di BEM FT ya, waktu itu di Kastrat. Kemudian di tahun kedua itu baru di himpunan. Kayak gitu, itu aja sih. Kalau buat pengalaman belum begitu banyak lah gitu. Mungkin prosesnya gitu Teh. Proses masuk gimana aja gitu perjuangan Teteh masuk ke informatika gitu. Waduh, apa ya? Aku agak bingung juga sih sebenarnya gitu. Karena dibilang berjuang mati-matian juga enggak gitu ya. Bukan anak ambis gitu. Kayak gitu aja sih, sebenarnya biasa aja. Ya masuk informatika karena memang zaman sekarang kan pekerjaan yang pakai teknologi itu banyak banget ya. Nah di sana tuh jadi ngelihat bahwa kayaknya memang ada peluang gitu kalau misalkan mendalami keinformatikaan kayak gitu. Makanya tertariknya ke situ, ke informatika kayak gitu. Okay. Kalau pengalaman Teteh gitu masuk ke organisasi gimana gitu Teh? Awal mulanya gitu. Awal mula ya. Jadi gini, kalau boleh cerita ya, waktu awal masuk banget nih, aku tuh tipikal orang yang selalu berusaha buat nyiapin plan di satu tahun pertama dan juga yang jangka panjang gitu. Jangka panjang biasanya aku kayak 4 atau 5 tahun gitu. Nah pas awal masuk itu aku estimasiin aku kuliah 4 tahun, tapi nggak tahu ya. Semoga aja Teh. Mudah-mudahan. Aku estimasiin 4 tahun, kayak tahun pertama aku pengenalan, terus tahun kedua ngapain, tahun ketiga ngapain, tahun keempat ngapain gitu kan. Sampai akhirnya ikut pengkaderan, karena teknik kan pengkaderan tuh setahun kan. Setahun kemudian setelah ikut pengkaderan selesai baru bisa ikut organisasi. Nah, waktu itu pertama kali masuk organisasi itu di BMFT. Waktu itu sebagai ya di Kastrat lah gitu ya. Terus baru tahun kedua aku di himpunan itu di HMIF, kayak gitu aja sih. Wih, keren Teh. Gimana gitu rasanya menjadi ketua himpunan satu-satunya wanita gitu di informatika? Kan baru Teteh ya gitu. Rasanya gimana gitu Teh? Luar biasa apa gimana? Bangga gitu. Luar biasa ya. Tapi ya saya pun nggak lepas dari jasa-jasanya abang-abang yang lain ya untuk support teman-teman juga kayak gitu kan. Jadi memang bukan semata-mata kayak ya saya berdiri sendiri gitu, enggak. Saya punya banyak teman-teman yang support, terus kayak lingkungan yang memang positif gitu. Kemudian ada juga kakak-kakak tingkat gitu yang membantu banyak banget sih selama masa proses jadi ketua himpunan gitu. Jangan digituin ya, aku kayak agak malu gitu gak sih? Enggak, Teteh keren. Mudah-mudahan nyusul ya. Iya. Aduh. Terlalu berat Teh. Kalau menurut Teteh gitu wajib gak Teh mahasiswa ikut organisasi gitu?
Sebetulnya kalau dibilang wajib atau enggak, itu tergantung ke pribadinya ya. Dia tuh mau goals-nya apa gitu untuk dia gitu, apa yang dia kejar gitu. Tapi kalau untuk saya pribadi, kalau boleh saya beropini, ini aku mohon izin dulu ya. Barangkali ada abang-abang atau teteh-teteh yang nonton gitu. Saya di sini cuma tamu undangan. Apa ya, izin beropini lah gitu. Kalau untuk saya wajib atau enggak, wajib. Bukan wajib lah, mungkin katanya lebih baik gitu ya. Lebih baik ikut aja gitu. Karena memang selama di organisasi ini ya, yang aku rasain tuh banyak banget sih perubahan dari diri saya pribadi gitu. Kayak misal yang tadinya mungkin saya tidak cakap gitu ketika berbicara gitu, dan banyak apa ya, kayak kurang disiplin dulu tuh. Tapi semenjak di organisasi itu banyak perubahannya dari sana sih. Dari mengikuti setiap event. Sebelum masuk organisasi tuh aku aktif di kepanitiaan juga tuh. Kepanitiaan kayak tiap event aja. Kayak pertama ikut itu waktu itu di apa ya, aku lupa deh, FES gitu kalau nggak salah, karena dulu FES itu diadain bulan Maret atau April gitu, pokoknya aku lupa. Terus habis itu ikut panitia Ombus juga. Ombus pun aku ikut 2 kepanitiaan tuh, di jurusan dan di fakultas. Kemudian ikut yang SMEFU juga kayak gitu. Dan lucunya ini kocak banget sih. Aku kan selalu di divisi acara ya. Gitu. Itu aku tuh punya kayak targetan gitu ya. Kalau aku tuh pengen nge-MC di jurusan, di fakultas, di universitas. Jadi kayak aku ikut semua kepanitiaan gitu loh. Karena aku pengen ngasah bicaranya aku gitu. Aku kayak pengen berani buat ngobrol di depan ramai gitu-gitu kan, di depan banyak orang lah gitu ya. Jadinya kayak gitu. Cuman kalau yang universitas kayaknya enggak deh, aku pengen cepet lulus. Mungkin ya Teh, kalau ikut organisasi itu mengasih diri sendiri gitu, mengasah buat melatih mental, ya kan Teh? Kerasa ya? Iya Kayaknya kayaknya itu sebuah pertanyaan atau pernyataan gitu dari kamu. dua-duanya aja Teh. Terus seberapa penting gitu organisasi? Penting kalau buat saya pribadi, tadi yang udah saya ulaskan sebelumnya gitu. Kalau memang di organisasi ini kayak misal gini, contohnya untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan gitu kan, di tengah pressure yang ada. Terus permasalahan juga kan nggak ada henti-hentinya ya, entah permasalahan yang kecil, permasalahan yang besar, permasalahan di internal, di luar juga gitu, atau misalkan permasalahan yang emang belum terselesaikan sebelumnya, kemudian harus diselesaikan oleh kita gitu. Itu pasti butuh konsentrasi yang baik lah gitu, yang memang apa ya, mengambil keputusan yang baik gitu. Tapi aku juga bukan satu-satunya apa ya bahasanya. Aku bukan termasuk pemimpin yang sempurna mungkin ya, bukan pemimpin yang baik ya gitu. Karena memang saya masih menghargai abang-abang juga yang sebelumnya gitu, dan aku juga percaya memang masih banyak kakak-kakak yang lain gitu yang memang lebih hebat daripada saya gitu. Cuman mungkin kebetulan kamu ketemunya saya gitu kan. Iya. Mungkin mahasiswa juga harus fokus di akademik Teh. Kan ada sebagian orang yang bicara gitu sama saya, nggak boleh ikut organisasi gitu. Maaf ini bukan gimana ya Teh. Harus aja di akademik gitu. Tapi kan gimana menurut Teh, harus seimbangan ya Teh? Ya iyalah. Iyalah. Kalau misalkan ditanya harus fokus sama akademik atau enggak, ya harus. Iya. Karena kan orang tua ngebiayain kita kan untuk kuliah kan. Terus apalagi saya kan anak rantau gitu kan. Maksudnya bukan anak rantau lah. Ya anak rantau, cuman emang nggak terlalu jauh gitu. Maksudnya jauh-jauh ke Tasik, pergi ke Tasik tuh ya untuk kuliah, untuk menyelesaikan studi gitu. Makanya fokus ya tetap fokus gitu. Cuman kan kita butuh ruang lain atau kita butuh wadah lain yang untuk mengasah skill kita yang lain kayak gitu, sebagai penunjang gitu, kayak gitu sih. Mungkin kalau fokus akademik sama ikut organisasi harus keluar dari zona nyaman ya Teh. Jadi banget sih, parah. iya. Jadi kita tuh harus bisa membagi waktu gitu. Cara Teteh gitu membagi waktunya bagaimana? Kayaknya kamu curhat ya.
Aduh, enggak teh, enggak. enggak. Sekalian bertanya gitu. Caranya bagi waktu itu simpel sih sebenarnya ya. Ketika kamu akademik, kuliah ya kuliah. Ketika kamu organisasi ya kamu organisasi. Udah cukup sampai sana. Cuman ketika memang kamu memutuskan untuk oke, kayaknya gue organisasian nih gitu. Itu kamu juga harus dibarengi dengan kesadaran bahwa waktu luang akan terpotong, misalkan yang biasanya weekend nongkrong nih sama teman-teman gitu, atau misalkan pulang kuliah biasanya langsung pergi kemana gitu sama teman-teman gitu, atau pergi kosan temen gitu kan biasanya. Nah itu akan terbagi gitu. Bahkan sebenarnya bukan cuman karena organisasi aja ya, karena hal lain pun kayak gitu gitu. Misalkan ketika memutuskan untuk mengerjakan apalah gitu ya, harus dibarengi oleh kesadaran juga gitu, kesadaran bahwa waktu akan terbagi gitu, entah waktu tidur, entah waktu main gitu, atau bahkan waktu kumpul dengan keluarga pun bisa kan gitu ya, terpotong karena itu gitu sih. Cara baginya itu aja, kalau emang lagi waktunya kuliah ya kuliah, kalau waktunya lagi organisasi ya organisasi gitu. Berarti harus sadar diri sendiri gitu ya teh. Ya harus Iya, lah. iya. Itu harus benar-benar bisa membagi gitu, benar-benar gitu teh. Mainnya jadi kurang gitu, rebahannya jadi kurang. Gitu sih, waktu rebahannya Iya, jadi rebahannya kurang. jadi kurang. Apalagi kalau suka drama-drama Korea Tapi gitu. Jadi ini loh, kalau misalkan udah terbiasa gitu ya untuk produktif, untuk kegiatan terus-terusan, itu candu loh. Seriusan, iya, weh. candu banget. Maksudnya ketika nih kamu udah biasa nih ya untuk beraktivitas gitu, untuk di organisasi, di himpunan, terus tiba-tiba ada satu hari yang gabut banget, itu kamu akan ngerasa aneh gitu gak sih? Kamu gitu gak sih? Iya bener teh. Ya ngerasa kayak aku ngapain ya hari ini gitu. Iya teh. Iya sih. Iya. Karena ketika aku udah selesai masa jabatan, berarti kan udah nggak ada kegiatan lagi kan. Maksudnya ada kegiatan cuman nggak sepadat sebelumnya. Itu aku di kosan tuh cuman kayak hari ini ngapain ya? Aku bingung banget hari ini mau ngapain gue. Iya teh, bener teh. Sumpah, emang apa ya, organisasi itu sebenarnya capek gitu, capek fisik dan lain sebagainya gitu, tapi candu. Tapi candu gitu, karena senang gitu guys sih kalau misalkan ketemu teman, terus ketemu aku paling bukan hobi lah, paling menyenangkan itu ketika ketemu misal dosen atau ketemu senior gitu, terus kayak nasihatin gitu loh, nasihatin kita gitu. Itu aku kayak paling senang ngedengerin aja sih, kayak misalkan ceritain zamannya beliau-beliau ini kayak gimana gitu, terus beliau ngasih tahu ke kita bahwa jangan kayak gini, takut ntar kayak gini. Itu aku kayak senang aja sih buat sharing kayak gitu. Itu kamu kayaknya harus cobain deh. Iya. Dan manfaat organisasi itu teh, menurut teh banyak banget sih ya manfaatnya teh. Ya banyak lah, banyak. Mungkin Cuman mungkin apa ya, aku di sini berbicara sesuai pengalaman aku ya. Maksudnya banyak lah, jauh gitu. Bahkan di informatika pun banyak yang emang udah expert di organisasi gitu. Cuman sepengalamannya aku yaitu menjadikan aku yang lebih tahu diri gitu, lebih sadar bahwa ini tuh prioritas, ini bisa ditunda, ini nggak perlu kayak gitu. Itu hal-hal yang itu kan masuknya apa ya, bisa ngefilter gitu loh, ngefilter apa yang memang diharuskan, apa yang memang ya udah deh ntar aja, atau misalkan apa yang memang nggak perlu dilakukan. Jadi nggak kebalik-balik gitu loh. Kan kalau misalkan hal yang harus diprioritaskan ternyata kita tunda, itu kan salah kan. Iya. Itu malah nanti membiasakan kita sama hal-hal yang males kayak gitu kan. Cuman emang aku juga suka males kadang-kadang gitu. Cuman lebih bisa kontrol diri sih, lebih bisa ngasih tahu ke diri sendiri bahwa aduh nggak bisa nih males-malesan terus gitu. Iya. Besoknya males-malesan lagi. Enggak lah, besoknya langsung produktif lagi gitu. Iya. Lebih baik ngerjain sedikit-sedikit ya daripada enggak sama sekali kan. Iya. Lebih baik
apa tuh ya, kalau orang Sunda bilangnya di keureuh gitu ya. Iya tadi kerja. Iya, jadi jangan pas deadline baru heboh gitu kan. Biasanya kan kayak gitu anak Iya. informatika tuh. Semua sih mahasiswa mungkin ya. Iya teh termasuk saya. Kecuali anak-anak ambis gak sih? Ya mungkin teh. Kalau anak-anak ambis mungkin udah selesai dari beberapa waktu yang Bisa lama. jadi. Cuman kan ya balik lagi, goals tiap orang kan beda-beda ya. Iya teh gitu. Mungkin goalsnya dia tuh emang kayak gitu, dan habitnya mungkin ya emang kayak gitu, emang hobi belajarnya gitu. Hobi kok belajar ya? Iya tuh hobi belajar. Tapi aku juga pengen loh punya hobi belajar. Iya teh tentu saja teh. Aku juga pengen banget. Parah, pengen banget hobi belajar. Susah teh. Iya sih. Susah banget. Nggak susah karena cuma dipikirin doang. Ya bener Iya teh. Ya, aduh kayaknya aku harus rajin belajar nih gitu. Iya. Tapi udah gitu. Emang ya udah di jadwal gitu mau belajar ya. Tapi susah teh. Nah, kalau misalkan kayak gitu, aku biasanya aku kan beli schedule. Iya. Nah, schedule board. Jadi kayak hari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu. Jadi aku catat gitu. Jadi tiap bangun tidur tuh aku langsung liatnya schedule board gitu. Kayak oh nanti ada ini nih jam sekian gitu. Kayak sekarang nih. Oh ada podcast nih jam 2. Jadi pagi-pagi tuh udah pergi kerja gitu. Terus biasanya tuh aku buat kayak ngelawan rasa malas tuh pasang alarm di handphone. Iya. Kayak misalkan aku hobi banget begadang ya. Kayak gak bisa gitu kalau nggak begadang gitu. Jadi pasang alarm aja sekitar jam 11 atau jam 10 gitu, bahwa tidur soalnya besok ada apa kayak gitu biasanya. Atau misalkan lagi mager-mageran nih, misalkan lagi mager-mageran gitu. Tapi ada agenda gitu kan, entah siangnya entah sorenya gitu. Pasti pasang alarm. Misalkan aduh mager, misalkan jam 9 sekarang ya, aduh mager, ya udah deh 1 jam aja magernya, jam 10 aku alarm. Misalnya kayak gitu aku. Sebab itu freak banget gak sih? Enggak. Enggak ya? Bagus teh. Tapi aku ngerasa freak gitu loh. Enggak. Tapi aku ngerasa freak. Kayak orang-orang kayak gini gak sih? Kok gue kayak gini ya? Gitu jadi mikirnya tuh. Bagus teh. Mungkin nanti aku ikutin cara teteh aja deh. Kayak gak usah. Soalnya gak inspirasi banget itu. Tapi bagus ya jadi mengingatkan gitu. Jadi teringatkan terus gitu. Ada Jadi ini. meskipun gak punya ayang, punya alarm. Iya bener teh. Punya alarm. Gak perlu ayang gitu. Ya teh kan di informatika terkenal dengan solidaritasnya teh. Wow. Iya teh. Iyalah, ideologi kita juga ideologi. Jaring kita aja kan satu ideologi, satu solidaritas. Iya. Enak ya Apa? di informatika. Oh, enak sekali. Pertemanannya gitu teh. Pertemanan, maksudnya gimana? Di circle pertemanannya? Iya. Sehari-hari. Mungkin karena udah terpotong sama COVID kali ya, sama pandemi gitu. Jadi lumayan renggang gitu sama teman-teman yang lain juga. Cuman kalau sebelum pandemi itu biasanya kita tuh ngumpulnya lab relasi di situ biasanya, karena dulu itu lab relasi itu dibuka dan dijadwal sama himpunan pada masanya. Jadwal maksudnya kayak hari Senin angkatan berapa nih yang boleh pakai labnya, hari Selasa, hari Rabu dan seterusnya kayak gitu. Jadi kita banyak ngumpul di sana ke teman-teman. Terus dulu tuh ada apa sih namanya tuh, kantin gitu, apa sih namanya kalau di kampus tuh? Kantin mungkin teh. Iya bukan, ada namanya. Kopma. Kopma, bener. Nah, Kopma itu sebelumnya tuh di pohon yang besar itu loh, yang pokoknya yang pinggir gor. Nah, pokoknya di daerah itu kan ada perempatan jalan gitu kan. Nah, biasanya situ kan. Nah, sebelum pandemi itu emang suka di situ gitu, anak-anak tuh kumpulnya gitu. Kayak misalkan mau apa ya, mau pergi nggak kuliah gitu kan, maksudnya ada aja kan anak-anak yang kayak gitu di situ kumpulnya gitu. Cuma sekarang karena udah dibongkar terus pindah ke belakang gitu ya, jadinya kayak hilang tempat tongkrongan gitu. Kayak gitu. Sebenarnya pertemanan di informatika cukup baik sih kalau menurut aku pribadi ya. Karena di proses pengkaderan pun kan kita dikasih materi kekeluargaan gitu, yang mana di masa-masa itu kita diharuskan buat
peduli satu sama lain gitu. Kayak misalkan lagi ada apa nih teman angkatan kita, lagi kenapa, lagi ada apa, ya amit-amitnya kalau ada musibah, yang penting kita bantu dulu kayak gitu-gitu. Itu sih. Iya, enak ya. Oh, dan lagi kalau misalkan kakak-kakak tingkatnya nih ya, kalau misalkan ngasih jadi beliau-beliau itu punya arsip kayak tugas kayak gitu-gitu loh. Iya. Jadi kita atau misalkan apa ya? Ya pokoknya materi-materi gitu loh, arsip-arsip materi kayak gitu. Jadi dia bisa nurunin ke adik-adiknya. Jadi adik-adiknya nggak terlalu bingung gitu loh dari kitanya. Kita nggak bisa, bukan nggak bisa, nggak perlu bingung kayak ini gimana sih maksud tugasnya kayak gitu. Jadi se-welcome itu gitu buat sharing gitu, dan itu menyenangkan banget sih, apalagi kalau misalkan kan kalau praktikum dulu offline kan. Iya. Itu bisa sharing gitu, ngadain kayak misalkan semacam kelompok belajar sih kayak gitu, nanyain itu algoritmanya kayak gimana kayak gitu sih. Itu aduh aku jadi kangen masa-masa sebelum pandemi gak sih? Belum pernah. Belum pernah ngerasain gitu. Berarti nanti kamu beberapa tahun depan kangen sama masa-masa pandemi gak sih? Enggak kayak saya banyak menganggurnya gitu. Sih, Iya. bener. Kalau offline kan kalau gak ada pandemi gitu bisa main sama teman gitu. Jadi sering ketemu. Benar rasanya tuh seneng banget gitu teh. Apalagi kalau misalkan kan kuliah pagi nih ya, terus siang kosong, terus kuliah lagi sore gitu. Nah, mengisi kekosongan itu kadang suka bingung gitu mau kemana gitu, makanya kadang pergi kemana gitu sama teman-teman. Apalagi kalau apa ya, teman-temannya asik lah gitu buat diajak jalan, itu wah udah sih memorable banget. Aduh parah sih, jadi kangen banget sama masa-masa sebelum pandemi. Iya ya teh. Tapi belum ngerasain sayangnya tuh teh. Baru sekarang teh bener-bener terasa gitu. Tapi kerasa tipis-tipis. Iya tipis-tipis sekarang. Bener-bener aduh enak banget gitu. Jadi cuma ngebayangin aja. Iya cuma ngebayangin baru tipis-tipis gitu ngerasainnya. Aku turut berduka cita. Semoga nanti kamu ngerasain lah gimana. Iya, amin. Cuman kan sekarang kampus juga udah mulai ini kan, Iya. kayak sidang-sidang aja udah bisa offline. Iya. Perkuliahan juga kayaknya awal-awal sempat offline gak sih? Sempat Tapi online lagi sih. iya gara-gara Omikron gitu teh. Iya sih benar. Seenggaknya nyicip dikit gitu. Bener-bener kerasa banget. Bener-bener orangnya tuh solidaritas banget gitu teh, saling membantu. Bener-bener gitu. Jadi kamu baru berarti udah berapa tahun di informatika kamu? Kedua tahun gitu. Semester 4 kan. Udah sekarang. kerasa solidaritasnya. Baru kerasa sekarang setelah offline gitu. Emang kerasa sih pas dulu juga gitu, tapi kurang gitu ya. cuma di chattingan gitu teh, kurang langsung gitu. Mungkin kalau di akademiknya gimana ya teh? Kurang susah katanya gitu. Kalau di akademiknya ya aku nggak sih dibilang susah atau enggak, karena nggak tahu juga di compare-nya sama yang mana gitu. Ngerti nih? Dibandinginnya sama yang mana gitu. Tapi kalau selama berjalannya aku di kuliah, ada mata kuliah yang sulit gitu. Entah bikin aku yang nggak passionate di situ, entah emang mata kuliahnya sulit dipahami atau faktor lain gitu. Atau misal akunya yang nggak fokus gitu ketika kuliah, misalkan ada aja mata kuliah kayak gitu. Cuman memang nggak semua. Ada mata kuliah juga yang dia mudah dipahami kayak gitu-gitu. Terus kayak menyenangkan juga gitu sih. Untuk mata kuliah yang susah mungkin ya teh. Kalau di informatika tuh saling bantu gitu. Kalau kita kurang paham, temennya tuh ngejelasin gitu teh. Bener-bener solidaritas tuh bener-bener gitu teh. Ya kan ya teh. Bener ya itulah kurang lebihnya gitu. Iya makanya alhamdulillah gitu punya temen kayak gini gitu, enak banget gitu. Tapi ini loh ada fasenya, maksudnya ketika awal-awal aku juga sama kayak kamu gitu, kayak satu angkatan benar-benar semangatnya ya semangat sama gitu kan, tapi ntar ada fasenya kita masing-masing gitu, ada fasenya kita yang ntar ketika selesai masing-masing ntar bareng lagi kayak gitu. Biasanya kalau udah apa ya KKN apalagi kerja praktek itu udah kerasa banget masing-masingnya gitu. Maksud masing-masing tuh enggak banyak waktu ngumpul gitu loh. Kan kalau misalkan masih ada mata kuliah yang sama, itu kan kita masih bisa kumpul gitu kan. Kerja kelompok atau buat belajar bareng kayak gitu kan. Cuman
biasanya ada fasenya lah tiap ini gitu. Belum lagi kalau misalkan kuliah ada yang gugur kayak gitu-gitu. Itu tidak menyalahkan sih sebenarnya, tapi memang ada aja yang kayak gitu. Gitu. Karena kan ya informatika banyak yang ngomong gitu. Kamu jurusan apa? Informatika gitu. Gini gitu. Informatika susah banget gitu teh. Banyak yang omongan-omongan yang gimana gitu. Tapi Mungkin mereka bilang susah itu karena belum ngerasain gitu, ya. ngerti Iya nggak ya sih? benar. Kayak ibaratnya orang yang gak suka matematika melihat matematika kayak susah banget gitu. Iya. Tapi orang yang bucin banget sama matematika, dia pasti kayak apaan sih orang matematika gampang banget gitu. Ya Iya. kayak gitu sih sebenarnya. Gitu, tergantung menyikapinya kayak gimana. Kayak gitu. Kadang tuh ya mata kuliah susah itu emang dari kitanya yang itu ya, itulah nggak ada usaha gitu. Maksudnya nggak ada usaha tuh mungkin ada usaha, cuman kayak kurang greget gitu sih usahanya tuh. Kayak cuman mikirin doang, itu gimana ya, susah. Udah aja gitu. Iya. Dia nggak nyari tahu. Misalkan coba komunikasi sama dosennya, misalkan bahwa ini bagaimana ya Pak maksudnya gitu. Atau mungkin canggung gitu ya, Iya. bisa sama teman, atau misalkan pengen lebih paham lagi bisa sama kakak tingkatnya. Kayak gitu sih sebenarnya, susah atau enggaknya. Ya tergantung lingkungan juga ya sih teh. Belum tentu juga kan ketika anak informatika dia kasih tugas-tugas dari fakultas lain misalkan gitu, belum tentu bisa juga kan. Iya. Emang ada porsinya aja. Tapi ya teh kalau kurang percaya diri di mata kuliah juga gak bisa gitu. Kalau kurang Berpengaruh sih. iya berpengaruh. Jadi percaya diri juga sangat berpengaruh gitu ya. Teh. Bener. Nah, Iya sih, kerasa banget sih. iya. Ketika aku memang lemah ya di jaringan tuh, aku lemah. Jadi ketika matkul jaringan aku selalu duduk paling belakang. Pokoknya paling belakang tuh jadi kan apa ya, karena nggak percaya diri gitu loh. Iya. Tapi kalau misalkan mata kuliahnya aku ngerasa aku bisa gitu ya, aku pasti duduknya di depan gitu, kayak benar-benar interaksi sama dosennya gitu. Tapi kalau misalkan enggak gitu ya, nggak bisa ya nggak bisa gitu. Iya. Itu sih. Mungkin percaya diri sangat berpengaruh, sangat berpengaruh ya. Nah, tips dari Teteh gitu untuk meningkatkan kepercayaan diri bagaimana? Mungkin ada Kamu tipsnya gitu. nanya tips sama anak kupu-kupu ya? Enggak Teh. Enggak. Kalau tipsnya sih dari aku ya, mungkin ini reminder juga sih buat diri aku sendiri gitu ya. Reminder bahwa sesulit apapun ya tetap sulit. Enggak deng. Mau materi sesulit apapun, yang penting tuh kita belajar. Maksudnya belajarnya tuh dikit-dikit aja gitu. Maksudnya kayak nyari tahu dulu maksudnya apa. Terus biasanya tuh aku nyarinya materi yang relate sama itu. Kayak gitu biasanya, materi yang relate. Terus kan kalau di TMG, aku kan kebetulan kakaknya TMG kan. Iya. Jadi apa sih namanya? Nyari-nyarinya tuh tutorial kayak gitu sih biasanya. Pokoknya banyak mengasah diri deh. Ketika udah terbiasa gitu ya, terbiasa untuk mengasah diri, terbiasa untuk hal-hal yang ya biasa belajar gitu, nggak akan sulit sih. Iya, Teh. Mungkin Teh gambaran kuliah semester lanjut gimana aja Teh? Semester Maksudnya semester lanjut gimana tuh? 3, 4, 5, 6 ke atas gitu. Kamu Gambaran. semester berapa sekarang? 4 mungkin baru masih ada dasar-dasar. Oh, semester 4 ya. Kalau buat aku pribadi sulitnya tuh di semester 4-5 sih. 4-5. 6 nggak terlalu sih. Sekitar 4-5-6 apa pertengahan gitu. Karena kayak udah mulai menjurus gitu loh. Apalagi kalau misalkan udah dihadapin sama pemilihan kakak. Wah, itu dilemanya banget sih. Kayak nanya temen, kamu apa di sini, misalkan di JKF kan, aku nggak bisa JKF, tapi nggak ada temen gitu di sininya pengen ikut JKF sama kamu. Kadang ada yang kayak gitu juga. Itu sih yang paling bingung. Terus kalau misalkan di semester tingkat akhir mungkin ya masuknya kayak 7-8 gitu, itu kayak benar-benar kesadaran dirinya harus tinggi banget, benar-benar soalnya harus punya target sendiri gitu loh, kayak kerja praktek maunya bulan apa sampai bulan apa, sidangnya maunya bulan apa, bimbingannya gimana, terus nanti buat TA maunya kayak gimana,
maunya targetnya lah, bukan maunya ya, targetnya bulan apa kayak gitu-gitu. Itu benar-benar kayak harus kesadaran sendiri sih kayak gitu. Soalnya kalau misalkan tanpa kesadaran nih ya, Iya. itu terlena aja gitu, kayak bener-bener yang aku rasain ya selama ini, kayak terlenanya yang bener-bener ya ngerasa nggak kuliah aja gitu emang gitu rasanya. Ntar juga kamu ngerasain. Iya. Kalau untuk pemilihan kakak gitu semester 5 kan ya teh? Iya, semester 5. Nah itu gimana teh? Ikut teman apa gimana? Oh, kalau aku enggak sih. Kalau aku ikut kakak emang sedikit tertarik gitu ya sama kaum multimediaan gitu. Tapi bukan berarti aku yang kakak yang lain gak bagus gitu ya. Cuman memang dari aku pribadi aku lebih memilihnya ya lebih kayaknya aku bidangnya bisanya di situ deh. Kayak gitu. Gak harus yang dikuasai di sana gitu, masuk ke sana gak harus gitu. Bisa kayak gitu juga bisa. Itu sebenarnya tergantung pilihan sih. Iya. Kamunya mau challenging diri atau gimana gitu. Kayak misalkan kamu, kayaknya aku mau challenge diri aku sendiri nih gitu ya. Hal yang tidak kamu bisa tapi kamu pengen bisa, terus kamu maksain misalkan ya. Yaudah deh ke kakak ini aja misalkan gitu ya. Ya udah masuk aja gitu. Pokoknya kalau misalkan milih kakak itu jangan tergantung banyaknya atau enggak gitu. Jadi misalkan di kakak isi mah banyak nih misalkan, di kakak ini mah banyak nih gitu, STI mah ya nggak perlu kayak gitu sih kalau menurut aku gitu. Karena di angkatan aku aja nih, di kakak JKF itu cuma berapa orang gitu, belasan kalau nggak salah, dan teman aku perempuan satu di sana sendiri. Gitu, nggak tahu apa pemikirannya dia masuk ke sana, nggak tahu. Soalnya ya cukup hebat juga sih dia mau challenge dirinya sendiri gitu ya, buat kayak biasanya kan kalau biasanya gitu ya ada rasa nggak pede kan kita kalau nggak ada teman yang sama gitu ya, yang sama-sama perempuan misalkan, kayak nggak pede aja gitu. Cuman dia hebat sih parah. Kalau gambaran di kakak multimedia gimana aja gambarannya? Gambaran ya gitu aja sih sebenarnya kakak multimedia. Kalau buat aku pribadi seru ya, seru. Dosen-dosennya seru parah. Apa ya, penyampaian materinya dimengerti. Kalau buat aku ya, penyampaian materinya dimengerti karena banyaknya visual kayak gitu. Tapi ada juga hitungannya ada. Cuman kayak misalkan disuruh bikin game yang simple aja kayak gitu, dan game simple ternyata sama aja susah gitu ya. Cuman mungkin susah karena aku nggak terbiasa bikin game mungkin, tapi menarik banget karena kalau dari aku kan figural. Kamu tahu nggak sih kalau dulu tuh sebelum tes SBMPTN kan suka latihan-latihan kayak gitu. Iya. Terus kayak ada verbal, numerik, figural, ingat gak? Kamu pernah nggak ngalamin kayak gitu? Enggak. Kamu nggak belajar SBM? Enggak. Kamu masuk Unsil pakai SBM. Tapi belajarnya gimana sih? Gak tahu teh, belajarnya sedikit gitu teh, sedikit. Tapi alhamdulillah. Kalau aku tuh gedenya di visual sama di verbal, di verbal sama di figural. Kalau numerik kan kecil aku ya, itu kan numerik kan angka-angka kayak gitu jadinya mudah gitu kalau untuk berimajinasi kayak gitu. Jadi kalau di KKTMG kayak imajinasi aku tuh, ngerti gak sih maksud aku? Gitu, jadi seru aja sih di TMG. Terus orang-orangnya juga seru gitu. Dan kamu tahu gak sih kalau di grup nih ya, teman-teman aku kan coba kalau di TMG nih teman-teman aku ya, mereka ngobrolnya pakai stiker, tahu nggak? Jadi sumpah kayak misalkan bikin stiker muka siapa gitu loh. Kayak gitu-gitu lah, kadang tuh stikernya tidak aku mengerti gitu kan. Cuman ya seru aja sih sebenarnya, jadi kita dapat stiker baru kan. Iya deh. Gitu. Cuman teman-teman di TMG ya, angkatan aku gitu rame sih, menurut aku seru sih. Ada edit gitu desain teh? Ada. Seru banget. Terus yang bikin serunya itu teman-teman TMG aku ya, kayak misalkan aku ada tugas yang susah ya.
Aku tuh suka heboh kalau ada tugas yang susah. Maksud heboh tuh kayak langsung ngechatin banyak orang gitu loh. Kayak, aduh gue gak bisa tugas ini gitu ya. Terus kayak nyari bala bantuan gitu kan. Terus mereka tuh dengan tangan terbuka gitu loh. Kayak, ya udah Cas ini gitu. Gue bantuin gitu. Ditutorin kayak bener-bener ditutorin sampai kelar, sampai ngerti, sampai bisa presentasi gitu. Itu kayak, ya itu teman-teman aku. Iya benar. Teman-teman aku juga ada yang gitu deh. Kayak, iya. Itu seneng kan sama yang kayak gitu. Apalagi lebih seneng kalau tugasnya kerjain lebih seneng, kita tahu beres gitu. Astagfirullah. Bener deh. Tapi enak dijelasin dari awal sih teh. Benar. Pokoknya kesabarannya itu luar biasa sih. Ngejelasin dari awal gitu. Luar biasa banget gitu. Teman terbaik lah. Iya sih, benar. Itulah pentingnya punya lingkungan yang positif tuh kayak gitu, yang ngedukung, ya kan? Ya, tapi di multimedia pasti banyak pemrogramannya ya teh. Kayaknya kalau dibilang banyak, nggak terlalu banyak juga sih sebenarnya. Gitu. Tapi ada, pastilah. Pasti ada ya semuanya. Iya, pasti semua kakak kayaknya ada deh. Mungkin teteh prospek kerjanya teh. Mungkin ada tahu sedikit gitu prospek kerja lulusan informatika. Gimana ya? Prospek kerja mungkin karena akunya belum menyelami ke fase itu mungkin ya. Jadi belum tahu seluas apa sebetulnya gitu ya. Di lapangan maksudnya. Paling ya cuman tahu-tahu kabar-kabar gitu aja. Apalagi kan zaman sekarang kayaknya kerja gampang banget ya. Maksudnya kayak misalkan kamu desain aja misalkan ya, desainnya bisa dijual, terus kamu bisa dapat uang gitu kan. Jadi zaman sekarang tuh benar-benar kerja itu bukan bukan 9 to 5 lagi gitu. Bukan yang formal lu harus masuk ke kantor, lu harus punya bos gitu. Bahkan zaman sekarang tuh kita tuh bisa jadi bos untuk misalkan startup kita sendiri gitu. Kayak gitu sih. Kalau prospek pasti banyak. Iya, gitu. Yang penting mah kitanya punya skill dulu. Gitu. Kitanya punya sesuatu yang bisa kita tawarkan gitu. Apa yang kita bisa. Kayak gitu. Ya itu sebenarnya kayaknya aku lagi ngomongin diri aku sendiri. Gak apa-apa teh. Bahwa aku juga harus punya skill. Mungkin ya teh di informatika kan harus menguasai beberapa bahasa pemrograman. Semua gitu atau minimal? Kalau menurut yang pernah aku dengar ya itu yang penting tuh satu aja sih yang kamu kuasai gitu. Itu juga sempat jadi dilematis sih antara sebenarnya bahasa pemrograman tuh kita harus tahu semuanya ataukah kita harus menguasai salah satunya gitu. Cuman ya tergantung ya tadi kemampuan diri sendiri gitu. Kalau misalkan emang mampu semua bahasa pemrograman dia kuasai ya why not ya kan. Tapi kalau misalkan emang ya cuman butuhnya satu untuk dikuasai ya itu juga baik itu sama baiknya kayak gitu sih. Mungkin teh tips menjadi mahasiswa informatika. Tips jadi mahasiswa informatika ya. Kalau untuk saya pribadi ya ini mohon izin pendapat mungkin ya. Kalau dari saya pribadi itu yang penting jadi mahasiswa itu ya entah mahasiswa apapun gitu ya, tapi terkhusus ya informatika gitu. Bahwa kita harus punya goals kita sendiri. Ketika pergantian tahun ya, di awal tahun atau di akhir tahun kita lakukan evaluasi tahun ini apakah tercapai atau enggak. Terus di tahun yang baru kita bikin juga goalsnya gitu, bahwa saya mau melakukan ini gitu kan. Jadi kita punya target, kita punya sasaran kita sendiri, terus kita punya kayak boundaries kita gitu loh. Jadi kita harus seperti ini, kita nggak boleh seperti ini kayak gitu sih. Kalau menurut aku ya, karena itu kayaknya cukup efektif sih. Karena apalagi ya di tingkat-tingkat akhir gitu ya, kayak saya misalkan, kalau misalkan tidak punya kesadaran sendiri, kalau nggak punya goals itu udah aja hidupnya yang mengalir aja gitu ya. Tapi kan nggak ada hidup tanpa aturan ya kan. Kita harus punya capaian gitu, harus punya cita-cita gitu dan berusaha mengejar hal tersebut kayak gitu. Mungkin kesan-pesan
di informatika? Kesan-pesan. Kesan di informatika menyenangkan. Aku ketemu banyak banget orang-orang yang menginspirasi, memberi motivasi gitu kan. Dan banyak gitu ya yang membuat saya lebih baik gitu. Maksudnya dari perkataan-perkataannya mungkin, teguran-tegurannya kayak gitu-gitu yang membuat saya berprogres juga kayak gitu. Itu sih kesannya menyenangkan, ketemu teman-teman juga, ketemu dosen-dosen yang luar biasa gitu. Seperti itu. Kalau pesannya ingat kita datang untuk kuliah. jangan jangan terbuai suasana gitu kan, jangan terlena gitu kayak udah enak banget nih kayaknya mager-mageran terus-terusan gitu, padahal kita bisa melakukan satu langkah lebih baik di hari itu tapi kita memilih untuk mager-mageran gitu kan. Itu aja sih sebenarnya, kayaknya itu ngomongin aku juga sih, ngomongin diri aku sendiri gitu ya. Iya. Mungkin cukup sekian ya Teh podcast Wah, kita kali ini. terbentur Ya, iya, karena waktunya sudah tidak memungkinkan gitu ya, Teh. Sekali lagi terima kasih gitu, Teteh telah menyempatkan waktunya datang ke sini. Mungkin ada beberapa kutipan gitu ya, ya dari Teteh kesimpulannya. Jadi kita tuh harus keluar dari zona nyaman. Jika kita tidak men-challenge diri kita sendiri, maka kita akan tetap stop menjadi diri kita yang sekarang, gak keluar gitu. Kita harus mengapresiasikan diri kita. Oke, seperti itu ya, Teh. Iya. Iya. Mungkin podcast kali ini benar-benar cukup sekian ya Teh. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, tutur kata yang kurang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu. Makasih. Ya, makasih Teh. Kita jangan dulu Teh. Oke. Informatika, satu ideologi, satu solidaritas. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye bye.